Baik, eh, pada pertemuan kali ini kita akan coba mereview kembali apa yang sudah kita pelajari selama satu semester. Lalu sekalian saya akan membuat lagi review lengkap, bukan review lah sebenarnya, study case yang kita akan bahas, lalu dibuat lengkap dari awal sampai akhir. Jadi intinya di dalam mata kuliah ini kita punya dua tujuan utama, yaitu mengerti apa itu database, kedua itu bisa membuat ERD. Dengan bisa membuat ERD udah pasti database-nya punya gambaran. Jadi dasar untuk penggunaan database udah punya gambaran karena bisa membuat ERD. Lalu setelah ERD, bagaimana kita implementasikannya dalam aplikasi database. Nah, itulah yang kita gunakan adalah MySQL Server sebagai database-nya, dan kita gunakan query-query-nya untuk membuat hasil rancangan kita di ERD. Dengan membuat rancangan, kita juga bisa mencoba nanti dengan dasar-dasar SQL yang ada. Baik, akan saya langsung mulai. Untuk study case kali ini, ya, nih kita tutup dulu dah. Kita anggap nggak ada. Nah, lalu kita akan mengambil satu bahasan, yaitu tentang perpustakaan. Kita seperti disuruh untuk membuat sebuah aplikasi untuk perpustakaan. Jadi kalian diminta untuk merancang database yang cocok untuk perpustakaan. Perpustakaan itu memiliki proses yang seperti ini: mendaftarkan user perpustakaan, mendaftarkan peminjam buku, mendaftarkan peminjaman buku, ya buku atau apalah, penting peminjaman, menambah koleksi, ya, baru udah itu user perpustakaan, ini peminjam itu orang yang datang gitu loh bahasanya. Saya orang yang mau pinjam buku, nah itu peminjam. Menambahkan koleksi buku, meminjam buku, proses meminjam buku, ya, meminjam buku. Kalau ada sesuatu terjadi denda, ya bisa dihitung dendanya, lalu proses pengembalian buku, ya. Nah, dari sini kita lihat dia ada 6 proses. 6 proses itu kita coba gali dalam setiap proses butuh data seperti apa. Jadi kalian diharapkan bahwa dari proses tersebut udah tahu, kita coba masuk nih ke seperti apa data yang dibutuhkan. Kadang kalau nggak bisa dari proses, kita juga bisa berpikir dari sisi tampilan. Nah, mungkin rancang dulu tampilannya, kira-kira kalau ini tampilannya seperti ini, tampilannya seperti ini. Dari sana kita juga bisa mendapatkan data tentang data-data yang dibutuhkan nantinya di dalam setiap proses ini. Saya juga udah rangkum beberapanya. Mendaftarkan user perpustakaan minimal itu kan kayak karyawan, ya. Nah, nomor user, password user, nomor karyawan, kan gitu, ya. Nah, ID karyawannya lah rasanya. Nama user, username-nya. Contoh, kadang ada yang samakan nomor karyawan disamakan sebagai juga nama sebagai ID-nya. Nah, ini nama, password, ya, oke. Lalu mendaftarkan peminjam. Nah, peminjam, kalau kamu mau datang pinjam, kita mau daftarkan orang ini apa penting-pentingnya: nama peminjam, HP-nya, nomor KTP-nya, foto KTP-nya, ya, alamat. Oke, lanjut. Koleksi buku, ya, buku-buku kita kan ada data buku, bukunya apa saja yang tersedia di tempat kita. Nah, kita ada judul, penerbit, edisi, ISBN, kategori, nomor buku, ya. Kita masukin dia di dalam bagian seperti ini. Lalu kalau proses meminjam buku, ya, bukunya mau dipinjam nih, kita mau input apa aja? Pasti dong nomor bukunya. Lalu nomor KTP-nya peminjam siapa?
Nah, kalau bisa sekalian tambahkan nama peminjam, boleh ya, boleh, nggak usah isi, nggak masalah. Tapi minimal kita harus tampil di tampilan itu kan ada nih nomor KTP, masukin namanya siapa gitu kan, kita mau, oh terima kasih Pak, nah, gitu. Silahkan Bapak, apalagi bisa panggil namanya, contoh Bapak Amir gitu kan. Oh, silahkan Pak Amir, ini bukunya, nanti tang 1 minggu lagi ya, tepatnya di tanggal sekian, diharapkan Bapak sudah selesai membaca dan mengembalikan buku ini ke kami, kan gitu. Nah, jadi tanggal pinjamnya juga ya. Jadi kalau kita panggil namanya kan orangnya terasa seperti benar-benar dihormati ya, bahasanya seperti itu. Lalu siapa yang input nih, karyawan siapa yang kasih pinjam, dia input peminjamannya, oke. Lalu nomor pinjamannya, ini nomor peminjaman buku. Lalu statusnya kalau masih satu, tandanya ini semua buku-buku yang masih dipinjam orang belum dibalikin. Kalau statusnya ada 2, tandanya sudah dikembalikan. Oke. Nah, lalu denda. Nah, denda juga kita harus tahu bahwa nomor pinjaman mana yang terkena denda kan gitu. Ya kan? Nomor pinjaman mana yang kena denda, tanggal pinjam. Nah, mungkin tanggalnya sama. Kan dalam kalau kita buka denda, kita lihat pinjaman sekian, tanggal peminjamannya sekian. Oke. Belum ada kembalian, tapi sudah ada dendanya. Jumlah hari yang kena denda, total dendanya berapa. Jadi kalau disuruh balikin 1 minggu, dia balikinnya 2 minggu, ya ini di sini jumlah harinya mungkin 7, angka 7 atau tetap 14, karena nanti dihitungnya mungkin secara rumus di program kalian udah set bahwa yang terkena denda itu adalah 14 kurang 7. Nah, jadi 7 kali berapa total dendanya. Nah, inilah berapa jumlah harga dendanya per hari, mungkin dikali dapatlah total denda. Lalu status ini kalau 1, tandanya sudah dihitung bayar atau belum kan gitu. Bapak ini ada denda ya, coba saya lihat. Nah, tek, oh Bapak ada denda nih Pak, sampai per hari ini Bapak terkena denda sekian, mungkin bisa dibayarkan. Nah, lalu inilah kalau dia bayar, kita input statusnya lunas. Dan saya rasa di sini kita tambahkan lagi satu adalah nomor karyawannya, ya, nomor user nomor karyawan yang nerima duitnya, itu yang nerima duit dendanya, biar tahu dong siapa yang mau tanggung jawab. Nah, lalu proses pengembaliannya, minimal kan nomor pinjamannya apa, tanggal pinjaman dikembalikan, user yang memeriksa bukunya siapa. Oke, dia input denda sekalian bukunya diterima. Nah, itu. Nah, lalu dari data ini kan kita udah ada gambaran nih. Oh, rupanya butuh data-data seperti ini. Baik, kita akan coba rancang. Pertama, user, nomor karyawan, username, password. Bukan username nih, tepatnya adalah nama. Nah, nama karyawan. Oke, nama karyawannya. Nah, varcharnya 35, varcharnya 100, nama kok. Oke, passwordnya udah, tidak dan. Oke, nah ini jadi table user. Oke, lanjut buku, table buku, nomor bukunya. Oke, kita harus tambahin mau judul, penerbit, edisi, ISBN itu mungkin catatan kayak apa ya namanya, nomor tertentu lah yang unik di setiap buku, judulnya, kategorinya. Oke, nah karena di perpustakaan itu bisa punya buku dengan judul yang sama, penerbit yang sama, edisi yang sama, kategori yang sama, ya ISBN yang sama, tapi ada beberapa buku. Boleh dong, nggak mungkin datang sebuah perpustakaan dia cuma koleksi setiap judul cuma satu, orang pinjam ini langsung nggak ada lagi, nggak bisa dipinjam, ya kan nggak mungkin kan gitu. Minimal ada 2 atau 3 buku stoknya. Nah,
Lalu dari sisi komputer, kalau kita hanya baca judul, penerbit, edisi, sebenarnya semua sama, kategori juga semua sama, sehingga kita haruslah buat nomor buku, ya. Jadi kita buat nomor buku, lalu supaya membedakan tiap buku, ya, per satu item itu buku berbeda-beda semuanya. Nah, itulah fungsinya nomor buku. Jadi kita nggak mau tahu, contoh judul sama, edisi sama, penerbit sama, ya ISBN sama, kategori sama, bukunya ada 3, artinya itu 3 nomor itu berbeda semua, ya. Itu fungsinya supaya nanti kalau kita kasih peminjam, kita juga bisa mencatat buku mana tepatnya yang dipinjam oleh peminjam. Oke, nah ini kita catat dulu karena ini udah oke, udah fix. Oke, let's lanjut. Udah, kita masuk ke peminjam. Nih, orang yang mau minjam buku nih. Kita kasih apa? Pasti dong nomor KTP. Kita harapkan ada uniknya nomor KTP. Kita pakai nomor KTP mereka. Jadi Pak, bagaimana kalau siswa yang nggak punya KTP Pak? Ya ini bisalah nomor identifikasi atau nomor ID, nomor kependudukan, terserah lah. Yang penting yang bisa unik, ya gitu. Ya. Lalu nama peminjam, nomor HP, foto KTP atau foto ID, ya. Nah, ini oke. Ada tambah satu tadi alamat, ya. Alamat, kita kasih alamatnya itu varchar, kita samakan dengan foto. Nggak sampai 255 karakter lah ya. Oke, untuk foto KTP kenapa Pak pakainya varchar? Nah, jadi di foto KTP atau foto lah, kita nyimpan foto, kita kalau simpan fotonya itu secara data itu memang memungkinkan, hanya saja tidak efektif untuk masuk dalam database. Kenapa? Terlalu besar. Bayangin satu foto itu kira-kira ya sekarang lah paling kecil 40-50 kilobyte. Itu nggak layak kita masukin dalam data, karena kenapa? Hanya untuk menyimpan datanya aja kita udah sampai butuh 50 kilobyte. Bayangin kalau datanya ada 1.000.000 baris, itu udah berapa banyak resource yang dia pakai. Nah, sehingga yang kita simpan itu adalah alamat. Jadi alamat tempat kita menyimpan foto tersebut di mana. Nah, alamat itu yang kita simpan. Jadi supaya nanti mau ditampilkan, kita hanya munculkan alamat nih, nanti dicarikan di foto tersebut di mana tempatnya. Contoh kayak seperti komputer kita nih, kita tahu mungkin fotonya ada di dokumen gitu kan, foto gitu ya. Oh, baru nah ini ada fotonya, foto apa gitu kan, alamatnya. Oke. Nah, yang kita simpan ada alamat mungkin seperti ini kan di Linux ya, top sama home Jatiputra Pictures, lalu pertemuan 13 PNG. Nah, bahasanya seperti itu. Nah, sehingga inilah yang akan kita simpan database, bukan file keseluruhan. Kalau bayangin, kalau tulisan kan dikit nih, alamat kan cuma berapa nih, 1 kilo nggak nyampe, satu berapa byte. Tapi kalau kita simpan foto, ini sudah memakan 232,4 kilobyte. Itu sangat boros space ya, sehingga tidak memungkinkan. Jadi untuk memang benar-benar menjalankannya, kita pakailah simpan alamat, bukan simpan filenya di dalam database, walau itu memungkinkan. Sehingga ini tandanya kita udah oke. Ini buat tanda. Oke. Lalu ini proses peminjaman. Proses peminjaman butuh data apa saja nih? Pasti dong buku ya, mau buku semua. Sebenarnya ini kan ada judul buku bla 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 yang kita anggap dia sebagai nomor buku. Dari nomor buku bisa dapat nih database-nya di sini. Nah, udah ada keterkaitannya karena one to many ya. Ini one, ini many.
Nomor KTP kita juga bisa dapat dari peminjam. Dengan tahu nomor KTP, kita tahu nama peminjamnya siapa, nomor HP-nya siapa, fotonya apa, alamatnya di mana. Nomor karyawan, kita tahu siapa yang memproses peminjaman ini. Dikonekkan ke situ. Nah, lalu tanggal pinjam. Jadi dia tanggal kapan dipinjam, nomor peminjamannya, status pinjaman. Ya, status pinjaman itu ya tadi ya, satu lagi dipinjam, dua udah dikembalikan. Tanggal pengembalian. Kenapa tanggal pengembalian saya taruh di sini? Karena kita nggak perlu lagi tambah buat sebuah table hanya untuk simpan nomor pinjaman dan tanggal pengembalian. Kan nggak ngaruh kan? Nah, nggak perlulah. Karena kita kan kalau untuk pinjaman buku kita lihat saja kalau tanggal pengembaliannya kosong, status peminjamannya masih angka 1, masih status dipinjam, ya pasti dong itu belum dikembalikan. Oke. Nah, lalu ini kita kita bungkus. Salah. Oke, nah. Sampai di sini, ini sebenarnya sekalian buat dari sini udah langsung normalisasi. Saya buat normalisasi di sini. Dengan membuat normalisasi kita udah dapat sebenarnya 5 table. Udah cukup untuk perpustakaan ini. Nah, lalu denda. Informasi denda kita pentingnya apa? Nomor pinjamnya, dia pinjam buku mana yang kena denda, tanggal pengembaliannya, ya, tanggal pengembalian sama dengan ini ya. Kita bisa saja nggak pakai ini, nggak usah. Ini nggak perlu juga nggak apa-apa karena kita udah ada di atas. Oke. Nah, nomor pinjam, total denda, berapa duit yang mau dibayarkan. Lalu status. Ya, statusnya ditagihkan. Jadi kan ada nih, ada datang, denda saya berapa? Bisa saya kejadian kan, denda saya, denda kamu ini, aduh duit gak cukup, tapi dendanya udah dihitung kan muncul. Oke, ya udah Pak, nanti Bapak datang kembali gitu. Tapi statusnya kan belum lunas dan ini belum terisi. Kalau ini dia ada denda, dia akan tetap tunggu ini selesai baru ini bisa terisi. Programnya kira-kira kita buat akan seperti itu. Nah, lalu status ya. Nomor karyawan. Siapa sih yang menerima duitnya kan kita harus tahu. Lalu jumlah hari yang denda. Jumlah harinya berapa? Bisa jumlah hari peminjaman atau jumlah hari yang kena denda. Itu terserah bagi kalian mengisinya. Oke. Nah, oke. Ini seperti ini. Kita udah dapat nih 5 table. Oke. Nah, lalu kita pakai workbench nih. saya aktifkan dulu. Oke. Kita nyalakan. Lalu kita gunakan apa nih? Kita gunakan workbench saja. Nanti workbench kita bisa buat modelnya. Jadi kalian bisa buat gambar Yati-nya, sebenarnya hampir mirip ya. Tapi oke, makanya kalau kita bisa buat ini, kita bisa rancang ini udah udah bagus. Nah. Oke. Lalu kita pakai query dulu. Kita buat dulu user ini kan, sama database-nya, database apa ini? Yes.
DB perpustakaan. Oke. Nah, kita pakai query nih. Create database DB perpustakaan. Oke, selesai satu ya. Lalu kita use. Kita jangan lupa setelah kita create, kita pastikan dengan use. It's perpustakaan. Wah, ini kenapa nggak ada? Kita coba show data pieces. Ini ada DB perpustakaan. Oke. Use DB perpustakaan. Kenapa dia nggak mau? Saya yang salah. Perpustakaan. Sudahlah, kita pastikan saja. Atau kita hapus lah ya. Ini juga sebagai contoh kan, kita hapus. Drop database DB perpustakaan. Oke, kita udah drop. Kita buat yang benar. Create database DB perpustakaan. Oke, kita enter, kita ganti use. Oke, nah hijau kan. Nah, lalu kita lanjut nih, create table tbl user. Oke. Usernya itu ada nomor, kita tanpa underscore lah ya, nomor car. Kita pakai integer 11. Lalu kita tergantung nomor cardnya itu kita mau buat otomatis atau tidak ya. Tapi yang pasti dia nanti aja ada dia adalah primary key ya. Oke. Kita bisa buat ini kalau nomor karyawannya itu formatnya, contoh kamu mau 110 gitu kan depannya ada ini ada ininya nih, belakangnya mungkin yang berubah ya, 1002 1002 atau 1003, contoh 3 karyawannya kayak gitu kodenya. Nah, itu nggak bisa kita gunakan auto increment. Auto increment itu jadi setiap ID tambah satu nggak bisa, karena dia depannya nggak bisa menghasilkan ini auto increment. Itu harus dibuat setting di program. Nah, lalu kalau di database kita nggak pakai auto increment, satu-satunya cara kita biarkan seperti ini. Lalu kita akan buat lagi selanjutnya nama karyawan. Oke, nama car juga boleh lah, nama car, baru varchar berapa, varchar 100. Oke, not null, artinya nggak boleh null, nggak boleh kosong. Ini juga not null. Lanjut, itu password. Sorry, karena dia angkanya kita harus kasih dia petik supaya dia bisa terbaca baik. Oke. Lalu kita kasih varchar 64 not
0, semua not 0. Oke, lalu kita setting primary key-nya, nomor karyawan. Oke, nah seperti ini kita udah bisa Ctrl Enter, udah berhasil ya, hijau kok. Oke, lanjut, saya hapus dulu ini semuanya biar kita ada yang kosong. Lanjut, kita akan masuk lagi dengan table selanjutnya, buku ya. Create table tbl buku. Oke, nomor buku integer 11. Nah, lalu kita kasih tanda koma. Nomor buku itu kita kasih auto increment aja deh biar gampang ya. Kita kasih not null, auto increment. Lalu auto increment dan nambah sendiri judul kita kasih varchar 200, char 200 juga sama, not null, nggak boleh kosong. Lalu penerbit varchar, kita kasih varchar juga 200, not null. Masa buku nggak ada penerbit kan gitu kan. Edisi varchar integer ya, sorry. Edisi itu bisa angka 1, 2, 3 gitu lah aja. Integer 11. Lanjut, not null boleh, karena ada yang buku nggak punya, belum ada edisinya kan, nggak usah not null deh, boleh kosong. ISBN. Nah, ini tergantung tiap perpustakaan, dia akan hanya masukin buku sebagai koleksi apabila ISBN-nya ada. Nah, kalau yang seperti itu dia harus set not null, jadi nggak boleh kosong. Tapi kalau dia mungkin nggak masalah, jadi ISBN-nya boleh ada, boleh tidak, ya tetap menjadi koleksi buku. Ya ini ISBN jangan dipaksakan harus ada gitu. ISBN varchar 45, 15. Oke, salah. Ini boleh ada, boleh tidak, ya udah kita biarin kan seperti ini. Lanjut, itu adalah kategori varchar berapa? 20. Oke, lalu kita tentukan primary key. Primary key-nya itu nomor buku. Oke, kita konten. Ya, berhasil. Kita udah buat table 2. Lalu peminjam nih. Create table tbl peminjam. Oke. Kita kasih nomor KTP. Angka ya, nomor KTP selalu angka, jadi integer. Oh, di sini varchar. Kadang gini, kalau dia nggak punya nomor KTP, jadi tergantung bisnisnya. Bisnis di perpustakaan itu prosesnya bagaimana. Contoh, kita kan taruh nomor KTP. Jadi apabila yang datang itu adalah memungkinkan siswa yang belum punya KTP, yang ada adalah nomor kartu siswa. Oke. Nomor kartu siswa bisa saja ada garis miringnya, ada garis kurangnya, ada hurufnya. Nah, kalau yang seperti itu kita nggak bisa pakai integer, nanti nggak masuk. Karena walaupun kita tahu nomor KTP sekarang itu adalah angka semuanya, ya nggak mungkin ada alfabet. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita memungkinkan untuk masuk nomor kartu siswa atau kartu mahasiswa, ya udah, tandanya kita harus kita nggak boleh menggunakan integer, kita harus menggunakan varchar.
Jadi kita harus kembali lagi, kalau memang harus KTP ya harus KTP, tapi kalau tidak ya itu kita ganti aja, jangan KTP biar lebih gampang, nomor ID ya. Lalu udah itu kita anggap aja berapa karakter, contoh 20 atau 30 karakter. Kita lihat ini saya kasih berapa, 15 karena KTP. Oke, kita kasih 30 karakter. Oke, ini not null. Lalu nama peminjam. Nama peminjam kita kasih 100. Not null juga. Lalu nomor HP. Nomor HP varchar, nomor HP 13 karakter lah kita anggap. Not null. HP nggak boleh kosong ya, nanti nggak bisa dihubungi kan gitu bahasanya. Foto KTP, foto ID varchar 255. Lanjut, alamat varchar 255. Oke. Lalu primary key kita kasih apa nih, nomor ID. Oke. Udah 3 berapa nih, 3 table ya, 3 table. Kita tinggal buat 2 lagi. Nah, lanjut kita kita akan buat create table, besar kecil ya, create table tbl, maaf, tbl pinjaman. Oke. Lalu kita kasih, kita tutup. Nah, nih kita harus kembali merujuk pada nomor buku. Nomor buku kita ambil dari sini aja deh, tapi auto increment-nya kita hapus ya, karena dia nggak perlu auto increment di sini. Oke, lanjut kita kembali nomor KTP, nomor ID jadinya kan. Lanjut nomor karyawan, siapa nomor karyawan? Nomor karyawan. Oke. Oke, lanjut tanggal pinjam. Oke. Tanggal pinjam, date. Lanjut nomor pinjam, varchar kita pangkati di sini, varchar 10 aja deh. Oke. Nomornya, jadi status pinjaman, status pinjaman int 1 ya. Tanggal pengembalian, oke. Date. Oke, lalu primary key-nya mana? Primary key-nya adalah nomor buku. Salah kok, nomor buku sih. Nomor pinjaman cukup. Oke, nomor pinjaman. Kenapa pakai underscore? Oke, nomor pinjam, bukan pinjaman. Oke, lalu ini kita jalankan. Ya, berhasil. Jauh juga. Kita tinggal tambah create table tbl denda. Table denda itu bagaimana? Kita akan lihat nomor table denda, nomor pinjam,
Lanjut, total denda. Denda itu pakai double boleh, desimal boleh. Ya udah, kita pakai desimal, saya lebih suka aja sih. Sebenarnya nggak ada ngaruhnya, kasih 0 pula, integer juga nggak apa-apa. Oke, lanjut, status. Karena dia warna biru, dia ada keyword ya, kita ganti supaya dia nggak kebaca keywordnya. Status integer 1. Lanjut, nomor karyawan Karl. Oke, lanjut, denda nomor pinjamnya nggak boleh 0 ya, not 0. Total denda itu nggak ngaruh. Lalu oke, lanjut, nomor karyawan, jumlah hari, nah, gitu. Jumlah hari, kasih integer aja di sini. Jumlah hari ini bisa jumlah hari peminjaman lah atau jumlah hari yang kena denda, terserah. Oke, lalu primary key, kita primary key-nya nomor pinjam. Oke, nomor pinjam, lalu udah itu kayak nggak mungkin lah ya orang nyicil pula, padahal dikit aja kok. Oke, tandanya udah bisa diterima, kita tinggal jalankan. Nah, siap deh. Nah, lalu kita buat foreign key-nya ya. Oke, baik. Kita akan lanjut dengan membuat foreign key. Foreign key-nya itu apa saja ya. Salah satunya itu adalah yang bisa kita tahu itu foreign key-nya tentang dari sini. Kita gampangin dulu deh foreign key-nya. Untuk pinjaman itu foreign key-nya dari ini ya. 3 nih foreign key-nya. Nah, kita buat nih alter table ya, tbl pinjaman. Oke, add foreign key ya. Foreign key-nya apa? Kita cari yang di table pinjaman. Table pinjam foreign key-nya nomor buku dulu. Nomor buku. Oke, lalu kita cocokkan kemana ya? References, table apa? Nomor buku table apa nih? Table buku kan? tbl buku, tbl buku, buka kurung, kolomnya di table buku itu apa? Nomor buku. Nah, seperti ini. Nomor buku. Oke, nomor buku. Lalu kita tutup ya. So, kita tutup seperti ini, titik koma. Kita buat. Nah, ini berhasil ya. Berhasil. Lalu kita akan lanjut buat lagi alter table, kan 3 nih, tbl pinjaman, add foreign key, di pinjaman itu nomor ID, references tbl peminjam, buka kurung nomor ID.
peminjam nomor ID. Oke. Ingat ya, apabila kita ingin kasih dia foreign key, artinya tipe data ini sama tipe data yang direferensikan harus sama. Jadi contoh di pinjaman nomor ID varchar 30. Ini juga harus nomor ID varchar 30, not 0. Nah, dia harus tipenya sama. Lalu kita akan lanjut lagi. Alter table tbl pinjaman add foreign key, lanjut nomor car. tbl nomor car apa? tbl user ya tbl user nomor car. Oke, berhasil juga. Lanjut untuk denda nih, denda dari mana nih? Oke, lalu alter table tbl denda. Oke, add foreign key lanjut adalah denda itu nomor pinjam references tbl dari mana? Dari tbl pinjam nomor pinjam. Nah, ini kenapa nih? Kan create table di web perpustakaan SQL table foreign key concept is incorrectly formed. Saya ada salah tuliskah? Add foreign key table denda pinjam nomor pinjam. Oh, sepertinya saya ada yang kurang. Ini nomor pinjam itu nggak boleh jadi primary key ya. Kalau dia nanti nggak bisa add to many, one to many. Kepada ini harusnya one to one juga. Table denda nomor pinjam. Coba saya lihat dulu. Nomor pinjam reference tbl nomor tbl pinjam nomor pinjam nggak 10. Oh, ini nomor pinjam dia nggak not null, ini not null. Oke, nah kalau gitu saya coba ulangi. Jadi saya drop table tbl denda. Oke, lalu saya buat ini, ganti ini. Oke, lalu kita buat ini. Nggak bisa juga, tentunya nggak boleh primary key. Coba saya hapus ininya supaya dia nggak dihitung primary key. Lalu oke, nanti kita indexing aja karena dia nggak primary key, tapi kita index saja bisa. Lalu itu nanti advance lah ya. Tapi ini karena gini, kita kalau jadikan primary key sebenarnya untuk dia menjadi foreign key dia harus menjadi primary key di tempat lain gitu. Nah, kalau seperti ini tabelnya udah jadi, kita coba. Nggak mau juga, ada yang salah sepertinya. Mari saya pastikan lagi. Alter table tbl denda foreign key nomor pinjam di perpustakaan foreign key constraint is incorrectly formed. Oke, saya akan coba cari tahu dulu. Harusnya ini nggak ada yang kurang saja. Masih juga salah. Oh, sepertinya saya salah. Nama tabelnya ya, harusnya pinjaman.
bukan tabel pinjam tidak, tabel pinjam itu nama konsumennya kan, itu pun peminjam, tabel pinjaman ya. Mudah-mudahan jalan. Nah ini baru benar, tabel pinjaman, saya salah ketik ya. Oke, lanjut. Setelah itu untuk denda apalagi, nomor pinjaman, nomor kar ya. Nomor kar kita bisa tambahin seperti ini, kita copy saja nomor kar, kita masukin yang ini juga nomor kar kan. Oke, ini nggak ada lagi ya. Oke, nggak ada reference ya. Nah lalu dengan yang ada sekarang ini kita akan coba buat modelnya. Nah di Workbench itu kita bisa memungkinkan untuk buat model. Oke, kita buka pakai database. Salah. Oke, kita cari database-nya mana. Oh, saya salah, kita itu di diagram. Sebenarnya nggak usah. Lagi hang. Wah, hang rupanya hang Workbench. Model ngaruh dia, harusnya bisa tambah, cuma saya agak lupa di mana saya harus tambahkan. Yuk, di table skema new diagram. Oke lah, kita buat. Saya nggak mau dia MyDB, edit skema MyDB. Oke, saya mau tambah skema yang lain. DB apa tadi kita, perpustakaan. Kok error terus. Kita lihat ada nggak. Terus saya ada tool yang gampang. Oke, kita ulang lagi deh. Ini oke. Oh, saya nggak ingat. Oke, next, execute, next, close. Oke, udah jadi. Kita lihat lagi diagramnya, kita lihat. Udah kan, udah jadi ya. Nah ini udah jadi nih. Kita geser aja biar lebih rapi dan lebih enak dilihat. Oke. Nah, siap deh ya diagram kita. Bisa gunakan lagi. Nah, kita tinggal gimana ekspor dia jadi gambar ya. Ekspor jadi
PNG. Sepertinya saya coba taruh di desktop. IRD. Oke, kita lihat IRD mana. Nah, nih. Jadi deh. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita udah bisa berhasil membuat IRD, makanya kita dalam merancang database normalisasi kita usahakan lakukan yang terbaik dalam normalisasi yang paling bagus, sehingga IRD yang kita dapatkan juga lebih bagus, dan kita bisa buat add constraint-nya, foreign key-nya jauh lebih bagus. Saya rasa materi saya sampai di sini ya, materi saya kali ini. Ya, nanti untuk UAS-nya saya coba tantang kalian boleh pilih ya, pilih dari jenis usaha ini satu orang kerjakan satu IRD lengkap dan database-nya, query-nya, jadi lengkap ya gitu. Jadi coba kalian pikirkan untuk program ini untuk perusahaan potong rambut modern pria, kira-kira kalau di programnya butuh apa saja nih yang bisa mendukung prosesnya ya. Kalian seperti yang tadi saya awal buat, tentukan dulu prosesnya mau apa. Oke, input konsumen, input karyawan, oke, udah baru input jasa potong rambut gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu sampai tahap mana. Yang penting dasar potong rambut ya pasti harus ada input jasa potong rambut ya kan. Nah, kalau kalian bisa kasih lebih fitur-fitur lebih ya lebih bagus lagi, itu tandanya kalian mencoba men-challenge diri sendiri, dan itu jauh lebih bagus menurut saya. Oke, asal dia kasih ide fitur prosesnya juga bisa dikerjakan. Jadi untuk kalian udah pilih jenis usaha, yang harus kalian lakukan itu adalah ya tugas UAS-nya adalah kalian tentukan fitur, tentukan proses yang ada. Jadi 2, lalu buat database, buat rancangan database yang telah dinormalisasi. Lalu 3, buat database-nya di MySQL. Terus 4, buat IRD-nya. Hasil dari tahap 3. Seperti yang tadi saya udah contohkan. Oke. Nah, ini yang kumpulnya nanti akan saya taruh lagi di Classroom ya. Semoga ini membantu. Waktunya 2 minggu ya. 2 minggu dari video ini saya upload. Oke, baik. Saya rasa sampai di sini saja materi saya. Semoga membantu. Semoga saya ingin katakan bahwa pilih jenis usaha di atas masing-masing satu, tidak boleh ada yang sama. Oke, dipilih, tidak boleh ada yang sama. Jadi siapa itu pakai ini, jangan ada yang sama. Kalian kerja sama, tanya-tanya sendiri. Oke, saya nggak mau tahu ini adalah hasil menghitung kerjasama ini, itu kerjasama kalian ya. Kalau banyak yang sama, banyak kurangi nilainya. Oke, kurangi ya gitulah. Karena kenapa? Di dalam kelas aja nggak bisa kerjasama, gimana lagi untuk nanti masyarakat ya. Komunikasi antar tim ya, antar sesama teman kelas itu juga penting kan. Bukan hanya kita belajar ilmu, tapi kita juga tahu bagaimana bersosialisasi. Oke, nah mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan di video ini bisa membantu kalian menyelesaikan ya
UAS ini membuat projectnya. Saya tunggu 2 minggu dari sekarang di Classroom untuk mengumpulkan ini. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Salam.